Halo teman-teman, kembali lagi di Polio, podcast literasi Sanyo. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari kelas 11 IPS. Tepuk tangan dulu dong. Baik, mereka hari ini mau menceritakan drama mereka yang berjudul Love at Relationship. Seperti apa nanti ceritanya, nanti akan diceritakan oleh sutradaranya dan juga nanti akan perkenalan kru dan pemainnya. Untuk itu kita dengarkan dulu sinopsisnya dari Ray. Jadi, drama yang kita buat ini menceritakan sebuah cerita romansa yang mengupas kisah hubungan unik dua sejoli yang duduk di bangku SMA kelas 11. Hubungan mereka ini awalnya adalah pertemanan yang dibalut rasa benci. Namun, tanpa disadari mereka memendam rasa suka. Perasaan mereka ini akan menciptakan interaksi yang unik di dalam kehidupan mereka. Di suatu hari nanti bakal terjadi kejadian yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah mereka, dan semenjak itu keseharian mereka akan mengalami perubahan. Untuk lebih lengkapnya kalian nonton sendiri aja. Oke, baik. Terima kasih ya. Cukup menarik dari sinopsisnya tadi sudah digambarkan secara umum, tetapi lebih menarik lagi kalau teman-teman nonton secara langsung ya. Coming soon videonya di YouTube SMA Santo Yosef Bekasi. Sekarang kita langsung pada perkenalan pemainnya, dimulai dari pojok kanan saya. Halo, nama saya Sarido, saya berperan sebagai Kalimantan. Profesi saya sebagai guru olahraga. Halo, nama saya Noel, berperan sebagai Abinawa. Sifat saya ini melawan. Lucu ya. Oke. Halo, saya Jonathan. Saya berperan sebagai Isa dan di drama kali ini saya ini sebagai teman dekat Mika, salah satu karakter utama di cerita ini. Saya Pintar, saya berperan sebagai Lando. Lando itu sifatnya itu dia tuh sebenarnya nakal tapi dia juga nggak nakal. Nah, jadi mana tuh maksudnya? Maka silahkan. Ya, tapi dia sedikit nakal. Oh, betul. Setengah-setengah lah Pak. Ya. Oke, baik. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Kevin dan di sini saya berperan sebagai Baskara dan sifatnya Baskara ini dia itu sifatnya jahil, bukan jahil sih, dia lebih ke pelawak hampir sama seperti yang Gunawan. Pelawak ya, dia pelawak. Dan nyoba stand up aja. Gak usah. Nggak Tetap tukang gosip pede. juga. Oke. Oke, halo semuanya. Jadi aku namanya Devon. Saya berperan sebagai Mika. Di dalam cerita ini, Mika ini sedikit unik di mana dia itu memiliki sifat yang jahil, iseng-iseng. Dia juga suka bercanda orangnya. Namun akan ada perubahan atau tidak? Nah, itu kalian lihat aja sendiri. Oke, baik. Lanjut. Halo, nama aku Kila, aku berperan sebagai Lila. Dia tuh karakternya kayak cewek gengsi, tapi dia butuh. Nah, kalau kalian mau tahu kelanjutannya, Oke, baik. Dari teman-teman, ini adalah kedua pemain utamanya. Karakternya ya. Lanjut. Halo, aku Regina, berperan sebagai Atisha. Dia ini orangnya pendiam tapi suka ngeledekin temennya juga. Oke, baik. Atisa ini juga sebagai penulis naskahnya loh ya. Wis. Cukup bagus untuk Atisa. ceritanya. Tepuk tangan dulu untuk penulisnya. Terakhir, hai, aku Aurel, aku berperan sebagai Sephora. Di dalam drama ini aku temannya si Lila. Dan Sephora ini sifatnya tuh kayak ceria, terus gak banyak emosian, dan kayak suka judes gitu. gitu. Ya, Begitu. ya. Terima kasih ya teman-teman. Itu tadi untuk perkenalan pemainnya dan juga seperti apa sifat mereka tadi. Dan untuk berikutnya kita langsung aja dengan pertanyaan ya teman-teman ya. Oke. Mungkin nanti bisa dijawab oleh semua dan juga beberapa teman-teman juga nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, hal menarik apa saja yang terjadi selama proses pengambilan video? Hal menarik. Iya, hal menarik apa saja? Siapa dulu dia yang mau bercerita? Mau sutradaranya? Oh, kalau dari aku sendiri hal yang menarik yang aku rasa itu adalah karena mungkin kita juga udah kenal sesama dari lama juga kan, dari kelas 10. Kita ini bukan adalah aktor-aktor yang profesional, enggak. Jadi di dalam cerita ini kita ngambil take-nya, mulai dari ngambil take video, mulai dari awal sampai akhir itu kita ngalamin hal seru. Jadi kayak bukan hanya
konteksnya kita serius dalam dramanya, tapi kita menikmati juga Pak dalam pengambilan take-take video-video ini. Seperti itu. Itu sih yang cukup menarik menurut saya. Oke, baik. Yang lainnya? Ada lagi mungkin? Abinawan ya, Abinawan pasti banyak nih Pak. Mungkin di scene akhir ya yang kue itu. Ah, Itu kue. cukup menarik. Pak. Jangan di spill dong. Jangan di-spill. Ya kan Itu ya. yang bagian PHC itu yang paling menarik. Jadi ternyata Apa menarik? apakah itu kue? Ada lah sesuatu. Ada ya. Harus nonton dulu baru tahu. Itu ada kisah romance Iya. terselip Iya. behind the scene. Ada yang lain lagi yang mau menceritakan hal-hal menarik selama proses syuting videonya? Banyak sih Pak, banyak. Tapi kan harus diceritakan dari penulisnya atau pemeran utamanya? Waktu itu ada pas kita lagi tag scene di dalam kelas itu Davon nggak sengaja, Davon apa Kevin ya? Nggak sengaja nampar Noel. Iya. Ayo nangis gitu. Noel kesakin kan Itu sebuah ketidaksengajaan kan. Dari situ jadi bikin susah nahan ketawa sih karena itu kocak banget. Iya, karena ini drama, bukan drama action ya, bukan drama pukul-pukulan, kekerasan di sini nggak ada. Ini tentang romance dan juga kisah SMA, ya pasti bapak pernah rasain lah SMA. Ya, pernah udah lewatin juga. Bapak pasti lebih berpengalaman guys, lebih berpengalaman. Kan lebih senior. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi guys, Kevin? Lando mungkin. Saya cuma Mungkin dari saya sih kita tuh mungkin pas tag scene-nya di bawah itu siang-siang tuh kan panas ya. Tapi kita masih sempatnya tuh kayak tawa-tawa. Iya. Terus masih salah dikit langsung ketawa jadi langsung ambil semuanya. Tapi tapi itu sih tetap kita bawanya kayak Iya, bawa enjoy, bawa senang tadi. Walaupun perlu ngetek berkali-kali ya. Betul. Enjoy aja. Heeh. Nikmatin proses. Nah, nikmatin proses kata Baskara. Oke, baik. Ini tadi untuk hal-hal menarik dari proses syuting mereka ya teman-teman. Dari hal menarik tentu ada kendala selama proses syuting. Kira-kira apa sih kendalanya ini? Nah, ini sutradara kita yang jelasin guys, karena dia yang paling merasakan. Mungkin lebih kayak kan kita satu kelas nih kelompoknya nggak cuma kita doang. Jadi Iya. kayak ganti-gantian buat pakai kelasnya. Betul. Kayak mungkin Iya, dan juga mungkin kita banyak penambahan dan pengurangan ya dalam cerita ya. Karena walaupun kita punya naskah yang full gitu yang udah jadi, tapi di situ ada banyak tambah kurangnya gitu. Oh, ada improvisasinya juga. Seperti itu. Ada lagi guys? Ada lagi yang lainnya? Kalau kendala lainnya ya paling ada beberapa orang yang masih belum stay in pas syuting. Oh, betul. Jadi masih susah pengen Iya. penyesuaian sama karakter yang utama itu gitu. Betul. Karena kita juga kan kembali lagi kita bukan profesional, di mana kita juga masih belajar, masih progres dalam pembelajaran drama ini. Jadi apalagi kita adalah murid seperti ini, kita masih menyesuaikan, masih butuh untuk belajar lebih banyak lagi mengenai pendalaman karakter, mendalami lagi tentang perdramaan teater. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ada yang lain yang mau tambahkan kendala apa saja? Ada lagi? Mungkin untuk apa? Misalnya karakter ini harus begini dan lain sebagainya. Ada kendala nggak seperti itu untuk mengatur teman-teman? Oh. nggak terlalu sulit sih buat ngatur mereka karena mereka juga bisa improve sendiri gitu loh. Oh, gitu. Jadi bisa nyesuaiin lumayan bagus. Dan tepuk tangan untuk sutradara kita, karena sutradara kita lah yang memberikan karakter itu sesuai dengan sifat bawaan kita. Jadi kita hanya ingin menunjukkan kita seperti ini dengan bawaan cerita dalam situ. Jadi cerita dalam love situation ini, relationship, sorry. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Cerita ini relate nggak dengan kehidupan teman-teman yang sekarang? Lihat atau enggak? Untuk kita sih enggak, mungkin Davon iya kayaknya. Oh gitu. Ah. Ceritakan aja, ada kawan nggak apa-apa.
Enggak, jadi mungkin untuk orang-orang lain di sana juga pasti kalau nonton ini ada yang merasa relate. Pasti. Karena ini juga kan emang kayak tadi di hipnosisnya udah dibilang tentang persahabatan, terus apa yang terjadi mereka bisa jadi apa, itu kalian nonton aja karena saya yakin pasti banyak yang relate, Pak. Cuma kalau dari aku sendiri untuk relate atau enggaknya sedikit relate mungkin karena gimana ya bilangnya ya, ini spill dikit aja guys, nggak apa-apa ya guys. Dimana aku sendiri tuh kalau misalkan yang namanya cintaan, romance gitu ya, itu aku nggak bisa kayak baru kenal terus suka, tapi aku harus kayak kenal orangnya dari lama dulu. Dan kadang-kadang tuh nggak expect Pak, kayak tiba-tiba kok bisa jadi kayak suka sama dia gitu. Oh gitu. Begitu. Kalau yang lainnya, Noel. Noel nih banyak nih pas ini nih. Baik ya Pak. Ya, relate. Yang lainnya, ini enggak. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama proses syuting itu ada nggak yang baperan? Bukan dalam artian baperan ke hati ya, tapi yang berhubungan dengan proses pengambilan video baperan dalam artian kau ini kayak gimana dan lain sebagainya seperti itu. Ada nggak? Mungkin kalau untuk baperan sih enggak, cuman biasanya kita nih ada salah teman yang mungkin dia marah ke salah satu kita, itu biar kita itu memperbaiki diri kita gimana, bukan karena baperan, tapi dia marahnya itu untuk biar kita improve apa gimana gitu, Itu lebih apa, biar Lebih baik lagi. Biar lebih serius. lebih serius lagi. Oke, Ya. baik. Kalau yang lainnya, Aurel, istilah Lagi? Kalau baperan ya? Baperan, bawa perasaan. Sebenarnya kita nggak terlalu bawa perasaan gimana-gimana, tapi mungkin kalau misalkan dibilang baperan nih Pak, karena emang ceritanya itu ya bergenre romance, dia bergenre hal seperti itu. Khususnya aku itu agak sulit untuk menyesuaikan. Jadi emang kita bukan baperan dalam konteks suka bener enggak, tapi untuk menyesuaikan kita yang enggak ada perasaan terus bersikap seperti itu untuk natural bagaimana, itu agak susah. Jadi ya kadang-kadang juga kita Pak, kayak beberapa dari kita udah nge-tag nih, tapi ada yang ketawa, ada ini karena kita fokusnya agak susah sama untuk nyesuaiin muka straight face atau muka bahagianya, itu agak susah sih Pak di situ. begitu. Iya. Kalau yang lainnya, kalau cinlok ada nggak? Cinlok, aduh, Ada? aduh. Ada opsi ada. Enggak, sebenarnya sih kalau soal cinlok ada yang mau diperjelas? Maksudnya cinlok itu adalah apa Pak? Kalau cinlok itu Bukan makanan ya. cinlok ya, cinta lokasi maksudnya. Cinta lokasi. Iya. Ya, Soal persediaan kan kita selalu bertemu kan, apalagi mengambil video dan peran yang sama. Mungkin baperan sampai jatuh hati. Aduh. Ada nggak? Kalau itu belum tahu sih Belum tahu. dari merekanya gimana, tapi dari interaksinya sih Tanda tandanya sih ada. Tanda-tanda. aduh itu. Ada Pak. Nih yang bantah biasanya Pak. Oh, biasanya yang bangga ya. Karena perasaan kita tidak menunjukkan ke siapa-siapa ya. Ya udah saya mau pilih semuanya emang nggak ada. Bahwa ini semuanya katanya nggak ada ya. Oke. Syukurlah kalau nggak ada. Syukurlah kalau nggak ada. Oke baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir juga ya. Oh, pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui drama ini? Pesan. Iya. Oke, jadi pesannya itu adalah kita itu kalau menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin. Itu pesannya. Jadi karena jika kita menyelesaikan masalah dengan kepala yang panas, dengan menggebu-gebu, itu bisa saja terjadi kurangnya komunikasi yang baik, bisa terjadi kesalahpahaman di situ, dan juga ya itulah hal-hal yang dapat memuncak masalah itu jadi hal yang lebih besar lagi, yang sebenarnya mungkin hanya hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, tapi bisa menjadi hal yang besar ketika kita tidak berkomunikasi
dengan baik, dengan efektif seperti itu mungkin Pak. Oke, baik. Yang lainnya mau menambahkan? Terus sutradaranya mungkin? Enggak, sama. Ya, karena ini juga kita ngambil pesannya bersama-sama nih. Jadi inilah yang kita dapatkan dari pesan dari drama ini. Baik. Teman-teman, kalau teman-teman mau memetik pesan yang lebih lanjut lagi, silakan nonton nanti videonya ya di Betul. YouTube SMA Santosa Bekasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bercerita hari ini tentang dramanya, dan dramanya kalau menurut saya cukup menarik. Dan mengapa kemarin saya memilih drama ini karena memang ceritanya agak nyambung dan juga rintik dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. kalian ya, zaman seumuran kalian lah seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Folio Podcast. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga udah diundang. Iya, Oke, baik. kita jauh-jauh dari Amerika Pak. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di Folio berikutnya. Dadah. Oke, kita